kami sudah rencanakan dan itu kami berlakukan nanti di semester 6 untuk pembelajaran di kelas. Sejauh mana perangkat lunak dan perangkat keras untuk penggunaan AI di sekolah? Kalau digunakan untuk perangkat lunaknya, untuk perangkat keras itu secara anak pasti ada digunakan karena sebenarnya itu kan bisa di lab dan anak-anak juga sebenarnya bisa juga sih menggunakan HP-nya ya. Kalau pembelajaran AI di sini seperti apa? Kalau pembelajarannya itu saya bilang tadi belum kami inikan karena nanti semester depan baru kami laksanakan untuk pembelajaran di kelas, tetapi sebenarnya anak-anak itu sudah mengetahuinya itu dan coding itu ada karena kami pernah ada pelatihan bekerja sama dengan dinas pendidikan yang datang untuk memberikan itu ke siswa dan guru-guru. Apakah lulusan SMK yang belajar AI memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak belajar AI? Kalau itu saya tidak ini karena alumni kita yang lalu kan belum itu mungkin dia ada di pembelajaran, mungkin ada gurunya yang menyampaikan atau mungkin di jurusan TKJ itu diajarkan, tetapi kalau apakah manfaatnya itu terkait dengan lulusan ini mungkin saya belum bisa itu ya, tetapi mungkin yang lulusan sekarang nanti ini itu mungkin bisa dibandingkan, tapi kalau yang sekarang mungkin belum bisa saya sejauh mana kalau dia kuasa ini mungkin belum bisa saya bandingkan itu. Itu hambatannya karena apa? Kenapa sampai sekarang belum dilakukan? Karena program pemerintah kan memang baru, pembelajaran coding misalnya kan itu baru. Sementara untuk itu kan sebenarnya hanya apa ya, mungkin guru yang menggunakan itu mungkin baru dia ini kan juga dibahaskan juga ke siswanya yang dia ajar bagaimana penggunaannya, bagaimana ininya, tetapi secara umum itu kan tidak itu. Mungkin di jurusan TKJ iya, tapi jurusan lain yang tidak ada kaitannya dengan komputer mungkin tidak. Tetapi sebenarnya itu ada sih sedikit menyinggung itu di kelas 10. Tapi untuk masuk satu mata pelajaran itu semester depan memang karena baru gurunya pelatihan kan. Berarti selama ini belum dijalankan karena baru dijalankan. Iya memang itu karena baru anjurannya untuk pembelajaran itu ada, tetapi kami di sekolah kami sudah sepakat pembelajaran itu kami masukkan nanti di semester depan untuk kesepakatan kami dengan semua warga sekolah. Jadi pasti kita harap. Iya harus, itu tidak bisa karena ini adalah program pemerintah dan memang itu kalau dilihat kan bagus manfaatnya, kalau kita lihat ya, kita baca, kita ini bagaimana itu untuk siswanya ke depan. Bagaimana ke depan. Iya. Terima kasih. Iya. Saya mendapat perintah dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Saya ingin bertanya Pak, sejauh mana pembelajaran AI di SMK 3 Makassar? Oke, pembelajaran AI di SMK 3 itu lumayan cukup erat kaitannya dengan siswa, dimana dalam proses pembelajaran pasti membutuhkan yang namanya teknologi, ya, dimana teknologi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam memecahkan sebuah masalah itu dapat ditemukan dengan cara AI. Ya, seperti itu. Kalau apakah kurikulum di SMK 3 sudah mendukung integrasi AI di sekolahnya? Iya, sudah mendukung kegiatan AI. Makanya kemarin ada pelatihan KTT di mana guru-gurunya itu dilatih untuk dalam terkait dengan pembelajaran mendalam, di mana dalam pembelajaran mendalam itu ada AI, unsur AI. Apakah tantangan utama dalam mengimplementasikan AI dan coding di SMK 3 Makassar? Oke, tantangannya itu yang pertama mungkin tergantung ya, dimana siswa sedikit-sedikit ChatGPT ya, dampaknya di mana ya tergantung ya itu
Jadi tidak baik untuk mahasiswa dan lingkungannya karena iya ke depannya karena dia bergantung sekali terhadap AI. Apakah tersedia guru yang kompeten yang mengajar AI dan coding di tempat Iya, guru dan beberapa guru itu sudah terlatih sebelumnya terkait dengan bagaimana pengembangan AI dan kemudian juga ada S2, guru S2 di mana khususnya saya sendiri di mana saya memang dari awal dari S1 S2 itu sudah belajar AI dalam penelitian informatika UNAS di mana kita belajar mengenai bagaimana sehingga AI itu terjadi. Bagaimana peran industri dan media dalam penyediaan fasilitas atau kurikulum AI? Oh iya, untuk industri sendiri mungkin belum ya. Kita tahu sendiri kalau di Kota Makassar ini belum ada yang kami dapatkan perusahaan yang condong ke AI seperti itu. Mungkin lebih ke programmer ya, ke develop ya, jaringan seperti itu. Bagaimana keterlibatan guru dalam merancang modul pembelajaran AI dan coding di SMK 3? Oke, dalam merancangnya ya itulah kita pelatihan kurikulum mendalam. Itu kan programnya kementerian sekarang. Mana guru-guru itu harus mengetahui tentang bagaimana sih AI itu dan bagaimana penerapannya dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan terakhir Pak, apakah lulusan SMK 3 yang belajar AI dan coding memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak? Iya pasti. Kenapa? Karena pasti ketika mereka ditanya AI itu dari mana sih source-nya, pasti mereka sudah tahu basic-basicnya. Seperti AI itu dasarnya ya dari data, by data. Di mana data itu diolah, di training, diuji, dan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan mendalam. AI seperti itu. Baik, atas pertanyaannya, menjawabnya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Nah, sebelumnya mau bertanya dulu deh, ini apakah sebelumnya pernah belajar tentang AI dan coding? Kalau AI dulu, tapi coding sudah tidak dasar-dasarnya. Karena kami masih mempelajari teori-teori dasar tentang coding dan belum mempraktikannya. baik deh, mau bertanya lagi. Menurut Anda, apa tujuan belajar AI untuk mempersiapkan dunia kerja? Menurut saya, AI ini dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa untuk dunia kerja di masa depan. Mau bertanya deh, apakah sekolah ini memiliki akses internet yang mendukung pembelajaran AI dan coding? Ya, sebetulnya sekolah kami memiliki akses internet yang sangat memadai untuk mempelajari coding. Baik deh, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat baik dan jelas. Baik, sama-sama.